Hai teman-teman, hari ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Misteri Kamar Mandi Sekolah. Nah, tapi sebelum itu, yuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Yuk langsung aja ke ceritanya. Nah, cerita ini berawal dari seorang siswa yang bernama Reja. Dia bersekolah di salah satu sekolah SMA swasta di kota Bandung nih teman-teman. Nah, katanya sekolah ini adalah sekolah paling menyeramkan di kota Bandung, karena konon katanya sekolah ini adalah tempat persinggahannya para makhluk-makhluk halus nih teman-teman. Nah, awalnya si Reja ini tidak begitu percaya dengan perkataan tersebut, hingga pada akhirnya dia yang mengalaminya sendiri teman-teman. Nah, pada jam 5 sore Reja bersama teman-teman itu pada waktu itu tuh berlatih bola basket. Nah, seminggu lagi ada pertandingan bola basket antar SMA. Maka dari itu mereka semua berlatih bola basket itu lebih lama dari biasanya. Nah, teman-teman. Nah, singkat cerita, si Reja ini sampai akhirnya si Reja ini pamit duluan ke kamar mandi dan dia berucap, "Bro, aku ke kamar mandi duluan ya." Dan teman-temannya pun mengiyakannya. Nah, sampai di situ si Reja dengan tenang menelusuri lorong-lorong kelas yang pada saat itu keadaannya agak gelap dan sepi. Nah, teman-teman, sesampainya di kamar mandi, si Adit langsunglah menggantungkan tasnya dan langsunglah dia mandi. Selang beberapa saat lampu kamar mandi itu mati teman-teman. Nah, si Adit ini berhentilah untuk membasuh tubuhnya itu dan mulai menempelkan telinganya ke pintu dengan harapan dia bisa tahu siapa yang lagi mengisengi dirinya. Nah, dia mendengarkan beberapa saat, tapi tidak ada suara satu orang pun teman-temannya di luar. Maka dari itu tidak terlalu lama dia membuka sedikit pintu kamar mandi itu dan dia melihat keluar. Ternyata keadaan di luar juga sama gelapnya. Lalu dia menutup lagi pintu dan dia mulai menggeserkan badannya ke kanan. Dia pun memakai baju. Yang dia pikirkan saat itu, kalau dia masih mandi tidak akan kondusif lagi teman-teman. Nah, tapi setelah itu dia menginjak sesuatu, dan yang dia injak itu seperti kaki seseorang teman-teman. Nah, di sini si Reja ini mulailah mundur ke arah tembok dan cepat-cepat ingin mengambil tasnya. Namun karena kepanikan si Reja ini terjatuh teman-teman, dan mulailah dia membungkuk untuk meraba-raba mencari tas yang terjatuh itu. Tapi si Reja ini mendengar suara orang yang bernapas teman-teman. Nah, si suaranya ini teramat sangat kuat, dan mulailah si Reja ini merinding dan keringat dingin mulai bercucuran dari atas dahinya. Setelah itu si Reja ini ingin keluar dari sana teman-teman. Dia mencarilah gagang pintu yang ada di sebelah kiri tubuhnya itu. Namun si pintu itu tidak mau terbuka, susah untuk terbuka teman-teman. Nah, dari situ si Reja itu merasa ada angin yang dingin
seperti meniup pundaknya teman-teman. Keadaan Reja semakin panik, semakin takut, dan Reja pun memberanikan diri untuk membalikkan badannya. Tapi saat itu tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Nah, jantung Reja mulai berdegup kencang dan dia juga pingin berteriak memanggil teman-temannya, tapi di saat itu tidak ada siapa-siapa dan tidak bisa. Tiba-tiba badannya kaku dan tidak bisa digerakkan. Ada yang bergerak di atas kepalanya dan ada sesuatu yang menyentuh kepalanya. Nah, semakin lama teksturnya semakin terasa. Ternyata itu adalah rambut, teman-teman. Nah, rambut yang sangat panjang menutupi wajah si Reja ini, dan mulailah dia ketakutan dan si Reja ini pengen berontak, tapi saat itu dirinya tidak bisa bergerak karena seperti ada yang memeluknya dari belakang, dan napasnya pun tidak berjalan dengan lancar dan dia pun semakin tidak bisa bergerak, teman-teman. Nah, setelah itu suara napas yang tadi itu berada di atas kepala dan terdengar sangat jelas oleh Reja ini. Mulailah dia membaca doa yang dia hafal, tapi pada saat itu suaranya tidak bisa keluar sama sekali, teman-teman. Nah, sampai akhirnya si tubuhnya ini bisa digerakkan dan dia juga memberanikan diri untuk menengok ke atas, dan pada akhirnya dia juga melihat satu sosok wajah yang sangat seram dan mata merah melotot. Hanya beberapa detik Reja ini melihat sosok tersebut dan pada akhirnya sosok itu menghilang, teman-teman. Nah, pada saat itu Reja berlari keluar dan mencari teman-temannya, dan ternyata juga teman-temannya ini sudah lama menunggu Reja di pos satpam. Teruslah Reja menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya, dan teman-temannya pun kaget, teman-teman. Nah, si cerita ini ditanggapi oleh satpam, dan satpam pun saat itu berkata bahwa si Reja ini memang salah, teman-teman, karena si Reja ini memakai kamar mandi itu. Nah, konon katanya sejak zaman dahulu kamar mandi itu memang serem dan angker, teman-teman. Makanya setiap malam lampu kamar mandi tersebut dimatikan agar tidak ada yang memakai kamar mandi tersebut, teman-teman. Nah, satpam itu pun juga berkata bahwa dia tidak tahu kalau ada seseorang di dalam kamar mandi itu, karena waktu dia lewat kamar mandi tersebut keadaannya gelap dan pintu kamar mandi pun terbuka. Nah, tapi yang anehnya lagi, padahal si Reja ini ada di salah satu kamar mandi tersebut, teman-teman. Nah, sekian cerita saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa lagi di cerita saya selanjutnya. Bye-bye.